Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah belajar dari pohon bambu. Pohon bambu adalah pohon yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air, banyak orang menggunakan pohon bambu atau batang bambu karena manfaatnya yang begitu banyak. Lalu apa kehebatan atau apa yang bisa kita pelajari dari pohon bambu ini? Pohon bambu itu pohon yang cukup, bisa dikatakan cukup kuat. Tidak ada atau mungkin jarang ada pohon bambu atau batang bambu yang tumbang diterpa angin badai sekalipun. Apakah penyebabnya? Apakah karena akarnya cukup dalam? Tidak, karena pohon bambu ini termasuk golongan rumput-rumputan. Kita tahu rumput-rumputan itu mempunyai akar serabut yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu dalam. Apakah pohon bambu ini memiliki batang yang kuat? Tidak juga. Karena ada banyak pohon lain seperti pohon jati yang memiliki batang jauh lebih kuat dari bambu. Lalu apa rahasia ketahanan bambu terhadap angin badai atau angin topan? Rahasianya adalah terletak pada sikap dari pohon bambu itu, yaitu pohon bambu ini memiliki sikap yang lentur. Ketika diterpa badai, pohon-pohon bambu ini akan mengikuti, akan membiarkan dirinya terbawa oleh terpaan angin itu sampai melengkung, sampai merunduk, mungkin sampai miring-miring ya. Dan inilah ya, sifat lentur dari pohon bambu ini yang membuat pohon bambu ini bisa bertahan dan tidak tumbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang di dalam dunia ini pasti, ya, orang-orang percaya sekalipun, anak-anak Tuhan sekalipun pasti menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan kita, berupa persoalan, kesulitan, mungkin penderitaan, yang kita harus yakini bahwa itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri orang percaya di luar kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti membawa satu kebaikan bagi kita semua. Lalu bagaimana kita menghadapi terpaan angin, badai, gelombang, persoalan, pencobaan dalam kehidupan kita? Kita perlu belajar dari pohon bambu ini, yaitu kita memiliki sikap yang lentur, sikap yang mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak berontak, tidak melawan, tidak berarti juga kita pasrah, menyerah, dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi mari kita ikuti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tetap nurut sama Tuhan, mengikuti apa kehendak Tuhan. Dan kita pasti tahu bahwa endingnya adalah kebaikan. Dan sepanjang hidup, ya, berbagai persoalan, kesulitan yang menimpa kita, Tuhan menginginkan kita bertahan. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-9 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di dalam surat Ibrani 10 ayat 34 sampai 36 tertulis demikian juga. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Seperti halnya pohon bambu yang memiliki sifat lentur, maka mari kita juga memiliki sifat yang lentur, sifat yang taat, ya, kepada prosesnya Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan, dan kita terus bertahan, tidak melawan, tidak berontak, tidak lari dari persoalan, tapi kita terus mengikuti apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan sikap hati yang taat pada kehendak Tuhan, yang tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdosa melawan firman Tuhan, tetapi kita tetap mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pohon bambu itu, kita tidak akan tumbang, tetapi ketika angin badai itu selesai, maka seperti pohon bambu itu, dia akan berdiri tegak kembali. Kita juga akan bisa mengalami seperti itu. Kita akan berdiri tegak kembali, ya, karena kita percaya ya, Tuhan menopang kehidupan kita semua.
Jadi mari Bapak Ibu kita terus setia kepada Tuhan, bertahan di dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani tadi mengatakan bahwa sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memiliki kepedulian atas kehidupan kami, dan Tuhan juga yang memproses kehidupan kami untuk sampai kepada kehendak dan rencana-Mu. Sekalipun harus melewati proses persoalan, proses pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau tetap taat. Ya Tuhan, kami tetap mau mengikuti kehendak-Mu sampai kami boleh melihat bahwa janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu, buat firman-Mu yang akan menopang kami, yang membuat kami bertahan di dalam kami mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.